Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Semoga anak-anak ibu dalam keadaan sehat dan bersemangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Sekarang anak-anak ibu belajar bersama Ibu Ani. Pembahasan kita hari ini adalah tema 1, subtema 1, dengan pembelajaran kelima. Anak-anak ibu, silahkan dibuka bukunya pada halaman 37. Berikut ini adalah tujuan pembelajaran kita. Nah, anak-anak ibu, perhatikan gambar berikut. Di sini ada 4 buah gambar. Gambar pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Gambar ini memiliki rangkaian urutan yang tersusun, sehingga disebut gambar seri. Jadi, gambar seri adalah rangkaian gambar yang memiliki urutan. Anak-anak ibu, dengarkanlah Ibu Ani bercerita menggunakan gambar seri yang tadi. Udin dan teman-teman bermain pasir. Mereka bermain dengan bahagia. Teman Udin yang bernama Beni mencuci tangan sebelum makan. Namun, teman Udin bernama Edo langsung mengambil makanan tanpa mencuci tangan. Udin, Edo, dan Beni lalu memakan makanannya dengan lahap. Beberapa saat kemudian, Edo sakit perut setelah memakan makanan tadi karena tidak mencuci tangan sebelum makan. Nah, anak-anak ibu, Ibu Ani mau bertanya, apa yang dilakukan salah satu teman Udin sehingga ia jatuh sakit? Ya, benar. Salah satu teman Udin yang bernama Edo jatuh sakit karena tidak mencuci tangan sebelum makan. Aturan sebelum makan. Salah satu ciri-ciri makhluk hidup adalah tumbuh. Untuk bertumbuh, makhluk hidup perlu makanan dan air. Makanan yang baik untuk pertumbuhan adalah makanan yang bersih dan sehat. Kebersihan makanan juga akan mempengaruhi pertumbuhan. Jika makanan yang kita makan tidak bersih, kesehatan dan pertumbuhan kita akan terganggu. Salah satu cara menjaga makanan agar tetap bersih adalah dengan menutup makanan. Seperti gambar yang pertama ini, Nak. Makanannya ditutup. Hal ini perlu dilakukan agar makanan tidak dihinggapi lalat atau hewan lainnya. Makanan dapat menjadi tempat lalat bertelur yang menyebabkan makanan menjadi kotor. Selain menjaga kebersihan seperti mencuci tangan, kita juga harus berdoa sebelum makan. Berdoa untuk berterima kasih atas karunia yang diberikannya. Makan sesuai kebutuhan, menjaga kebersihan makanan, serta berdoa sebelum dan sesudah makan merupakan contoh sikap bersyukur. Sikap bersyukur merupakan pengamalan sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Jika kita sudah makan sesuai kebutuhan, menjaga kebersihan, serta berdoa sebelum dan sesudah makan, berarti kita sudah melaksanakan sila pertama Pancasila.
Berdoa juga menunjukkan sikap berterima kasih kepada Tuhan. Selalu berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan juga merupakan contoh pengamalan sila pertama Pancasila. Nah, anak-anak ibu sudah tahu aturan sebelum makan? Oke. Untuk tugas pertama, silakan dibuka bukunya halaman 41. Tuliskan kebiasaan yang kamu lakukan sebelum makan. Nah, anak-anak ibu ditandai tugasnya yang pertama pada halaman 41. Sudah ditandai? Mari dengarkan penjelasan Ibu Ani berikutnya. Susu sapi adalah salah satu makanan yang sangat baik untuk kesehatan. Beberapa perusahaan memproduksi susu sapi dalam bentuk kemasan kotak siap saji agar mudah dikonsumsi. Berikut ini adalah jumlah susu kemasan kotak yang dapat dihasilkan oleh beberapa perusahaan. Perusahaan A dengan jumlah 1.200 kotak per bulan, perusahaan B 3.000 kotak per bulan, perusahaan C 4.800 kotak per bulan, perusahaan D 3.250 kotak per bulan, perusahaan E 2.200 kotak per bulan. Nah, anak-anak Ibu Ani mau bertanya, manakah perusahaan yang menghasilkan susu kemasan kotak paling banyak setiap bulannya? Ayo perhatikan tabel ini, yang paling banyak. Iya, adalah perusahaan C. Bagus. Selanjutnya, manakah perusahaan yang menghasilkan susu kemasan kotak paling sedikit setiap bulannya? Perhatikan kembali. Yang mana, Nak? Iya, benar. Jawabannya adalah perusahaan A. Anak-anak Ibu, perhatikan contoh yang ada di bawah ini. Berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan A dan D? Jumlah pada soal ini berarti ditambahkan. Yang ditambahkan adalah perusahaan A dan D saja. Nah, kita lihat kembali pada tabelnya perusahaan A dan perusahaan D. Jadi, dalam menjawabnya, anak-anak Ibu buat perusahaan A menghasilkan 1.200 kotak, perusahaan D menghasilkan 3.250 kotak. Nah, anak-anak Ibu, untuk menyelesainya, kita dapat melakukan penjumlahan dengan cara susun ke bawah. Bagaimana cara susun ke bawah? Pertama, kita buat 1.200 kotak, lalu di bawahnya baru kita bikin 3.250. Lalu digaris dan beri tanda tambah. 0 ditambah 0, 0, 0 ditambah 5, 5, 2 ditambah 2, 4, 1 ditambah 3, 4. Nah, di sini ada 4 angka, berarti kita akan meletakkan tanda titik. Tanda titik diletakkan setelah 3 angka. 1, 2, 3. Berarti di sini titiknya. Nah, anak-anak Ibu bisa melakukannya. Untuk tugas kedua, dibuka bukunya halaman 44.
Di sana ada 5 buah soal. Selesaikanlah soal-soal berikut. Nah, anak-anak ibu, untuk menjawabnya, silakan dilakukan kegiatan seperti tadi. Sudah ditandai halamannya, Nak? Halaman 44. Oke. Untuk tugas ketiga, berilah tanda panjang dan pendek bunyi pada lagu Anak Ayam yang ada di halaman 26. Nanti anak-anak ibu salin dulu lirik lagu Anak Ayam ini pada buku tulis, baru nanti ditandai di bawah tulisannya. Nada pendek ditandai dengan persegi, nada panjang ditandai dengan persegi panjang. Untuk tugas 1, kerjakan di buku tulis PPKN isi 40. Tugas 2, kerjakan di buku tulis matematika isi 100. Tugas 3, kerjakan di buku tulis SBDP isi 40. Selamat mengerjakan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh. Sekian pembelajaran kita hari ini. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.